Bukan mas? Iya mas, saya tuh penasaran dengan itu Al-Fatihah tuh mas, gimana mas? Ya aku sebenarnya kan nyenggung kang wis umum sih penjelasannya kan begini. Seluruh alam semesta itu dirangkum nih Al-Quran, dirangkum nih Fatihah dirangkum nih Bismillahirrahmanirrahim dirangkum nih bak dirangkum nih titik. Ya itu bukan disebut ilmu rahasia titik bak. Padahal sih kan disebut titik bak itu penjelasannya mau untuk membentuk huruf itu ya berawal dari titik. Nah, yang kita huruf apa namanya rahasia titik ya huruf alam semesta. Nang baku itu diselokano neng batik. Batik ya batik titik. Karena batik itu lawan diwaca simburi jadi kitab. Jadi kitab tuh hakikatnya kayak anu titik itu. Ini tepak-tepakan itu ngomong. Jadi huruf hijaiyah kang ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ada berapa huruf kang langkah titik ya? Ada berapa huruf kang ana titik kang langkah titik kan alif ha da ro sin son to ain lam mim 10 wawu pertama alif hamzah iya 15 kang ana titik ya berarti kan otomatis 15 kan kang dari tinggal luru kang titiknya siji ba ja kho zo za fa ho zo anu kang titiknya siji kang titiknya loro ta terus ho anu loro bisa terus kan jadi telu sin shin anu loro ada siapa di situ? Apa? Ya itulah numerologi, ilmu hitung-hitungan. Tapi bahkan yang huruf biasa kan bakal titik komando. Ini apa aksara Latin. Nah, tapi bakal asal Latin yang ngarepe di titik itu tidak ada alasan. Nah, itu titik kan. Misalnya titik dikit ya, dari apa orang enggak? Itu bisa alasan, lawan enggak langsung yang sinang sirup salah lawan enggak mau atau ini benar. Itu malah ada penegasan. Iya, tadi kan ketika telur kan ketika peluru itu kan makanya baru pelangnya itu ya rolas kembali banding Fatihah. Fatihah itu memuat huruf-huruf hijaiyah. Iya, memuat seluruh huruf hijaiyah. Tapi ada 7 huruf yang tidak ada di dalam Al-Fatihah. Yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah ada 7 huruf. Apa? Fatihah itu disebut 7 yang diulang-ulang. Karena 7 huruf apa 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi ada 7 huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. Tunggu apa namanya? Nama-nama malaikat rahasia titik pak mana ya ketemu nih gunung
Lah, Mas Desi nyimpul tentang Fatihah kan inti apa mau? Nah, ini mari kan di kunci langkah penjelasan Awalnya seneng di sih. lah lamun dibahas tuh ya jadi sesat sebenarnya kan tergantung pengalaman spiritual masing-masing. Bisa sesat tuh Briben. Bisa sesat. Kita Iya. ki wis terbiasa ngerokok hal-hal kang menjerumus ki Mas. Ya balik ya kalau nggak dalil ya wis ngurun baik gampang. Jadi Arif Fatihah itu bentuk penggambaran kasih sayang Allah. Isinya itu ya bentuk pensafaatan manusia sing Gusti Allah. Makanya ada 7 huruf yang tidak ada di dalam Al-Fatihah. Dan 7 huruf itu secara negatif itu melambangkan tentang hal-hal atau kebinasaan atau hal-hal yang negatif. Nah secara positif yaitu kunci-kunci pintu langit. Makanya pembahasan ini sensitif karena ya gampang dimengerti dengan ngomong awam. Nah, kita buka ilmu ini jarang. Buka Mas. Mas dulu saya gitu. Soalnya asli Mas, penasaran ya ini gitu loh sampai rangkum sampai beberapa keilmuan kang mengenai Al-Fatihah termasuk ayah ibu Fatihah terus mandi ngono sampai siapa kang tasawuf kang Imam Humed gitu kan dulu siapa sih kan namanya Fahruzi Oh, Fariduddin Faiz, Duh, Fahru Rozi, kamu nom nggak? oh Wiara sih. Iya, biara sih. Pernah deh kayak Mas, kan. Nah, Mas, itu kayak semacam mau buka. Kita nggak boleh ngerti ya. Boleh ngerti kan soalnya itu anak apa rane lamun kudu diomongkan kan ana hal-hal atau gerbang-gerbang yang memang kudu dibuka. Orang enggak jadi beberapa hurufku melambangkan misalnya tulang gini kita, hati kita, orang enggak ya, kita berpaham nih, soalnya udah bisa nyebutkan dengan jelas kan Ya ada. apa serumit itu orang enggak karena lamun penjabarannya Kue Siap sih memang lebih umum ya cuma apa sih lalu kan mengemukakan arti dalam artian perspektif umum saja orang Mana yang salah satu grup hijau itu mewakili seluruh kita. Cuman ya di rangkum nih huruf Muhammad itu mim hakmim ya mim itu das hak itu badan mim itu lambung metak dal itu sikil mengenai orang tasyahud bayang rasa Allah dia menjelaskan mana ya lamun dilakoni secara angel ya kanggo nebusi awak kita dhewe kon nebusi dalam arti ya nebusi bersyukur ya kan misalkan akikah kan bisa ya wong tua kita akikah kan udah hak kita hak wong tua kita misalkan ya ini sugi gitu kan bisa korban 100 kambing misalnya tapi tetap ada jari kita sih ya belum bisa ada asalnya dulu orang tua asal dulu kakak menjadi terus nah ya itu hubungannya makanya kayak cara nebusi ya itu dengan setiap anggota tubuh kita gitu kita cikir gitu kita wiriti ya macam-macam sih cara itu misalkan lambung wiridan ikian bacaan ikian tangan bacaan ikian endas bacaan ikian mata bacaan ikian jadi semua organ hidup yang wakil kita anu hak kamu kita tebus langsung ya Allah ya wujud bersyukur sebenarnya sih kan tapi lamun torek kok ya maca Allah ada ya Allah
ping 11.000 ditanggung. Lawan disanggup yaitu minimal maca Fatihah 105 sedih. Jadi itu tidak dilakukan sebenarnya sih ganggu usia waktu tadi. Nah, misalnya mau konon nih mas, misalnya berarti anak salah dong, misalnya ini ngawal itu kayak misalkan kita beberapa kali misalnya menuju dalam artian apa yang dimimpikan oleh saya itu menuju ke situ. Nah, iya kan pasti suatu kepastian. Cuman kan balik mana? Gusti Allah sebenarnya selalu memberikan ayat, selalu memberikan tanda kan? Bahwa anak kang salah nih ngawang, anak kang kurang ngawang kita, anak kang kurang mendidik kita. Cuman reaksi yang kita berikan kan berbeda-beda. Anak kang wis plus kurbayong mungkin kayak apa kan udah dipikirin. Anak kang, wih apa ya? Apa kang kurang? Iya, ya itu reaksi saya nih mas. Reaksinya sekarang gitu. Setelah gitu makanya kan kalimat syahadat itu sah menjadi dak. Orang Jawa sih kan ada syahadat, ada syahadat. Ada syahadat. Iku wong cuma baru macain bae. Baru maca syahadat, burung bersyahadat. Abu maning wis syahadat. Kalau tangan bersyahadat itu enggak tapi menyaksikan. Loh, menyaksikan siapa? Ya menyaksikan Gusti Allah. Emang Gusti Allah katon ya katon. Makanya aku kan disebut Allah kan katon. Allah kan katon. Itu yang bisa. Kayak bersahadat begini gitu, penisah datil. Iya. Kita bersaksi, tembe. Ya, ini dalam tanda kutip ya. Oke, kayak disesatkan. Dalam tanda kutip. Iya. Level Allah terendah kita bersahadat. Anjay. Iya. Level Allah terendah, baik itu manusia belum tentu tekan ini. Lebih macai bae, lebih asyhadu alla ilaha illallah. Bangun anu wis, bahasa aja level Allah wis. Level mengenal Allah Ya wis, marifat wis. Level marifat rendah. Iya wis ngono. Maksudnya kan lah beda jalan teman-teman. Ya itu yang disebut af'al Gusti Allah. Perbuatannya Gusti Allah. Karena zat sifat asma af'al. Wong padha nglafalna ya Rahman ya Rahim ngrasane wis kenal asma Gusti Allah. Padahal kan dulu. Namun kita harus mengenal asma Gusti Allah. Ya istilah kita nyemplung ning laut gitu. Makin kita berbisur renang kita yakin Gusti Allah pasti nyelamat nanti. Kudu sampai itu kan ini harus kenal asma Gusti Allah. Kita kan buru-buru kan. Sekian bae misalnya kita puasa kita masih mikir gitu, buka air apa yang gua apa, pengen mangan apa. Jadi kan masih ragu nih Rahman Rahim Gusti Allah. Atau misalnya kita melakukan ya itu nyolong-nyolong itu tangga. Kita kan berarti masih ngeragu bahwa Gusti Allah itu Samiul Alim, Gusti Allah kan maha mendengar lagi maha apa mengetahui. Kita masih ragu nih al-khabir Gusti Allah itu maha melihat. Kalian belum kenal asma Gusti Allah. Mengenai tingkat sedikit mana kita ngomongin sifat. Kita cuma bisa ngomong gawe pujian wujud kita mbako muhawal hawadis. Tapi kita belum tahu ning makrifat wujud di Gusti Allah ini kayak apa. Apa main aku ning enggak makanya ilmu syahadat lumayan seperti itu nulis level Allah tertinggi. Iya. Makanya anu kan cemburu sosial itu lo ngadi. Mana Allah tertinggi makanya bersahadat itu Allah angkat dengan sebut af'al Gusti Allah. Nah, af'al Gusti Allah itu apa? Dia mau nggodong kang rigel. Nah, iya. Masalah-masalah yang kita hadapi. Ya itu af'al Gusti Allah, perbuatan Gusti Allah. Termasuk misalkan kita kena santet itu af'al Gusti Allah. Dulu
karena dukun santet kang sakti, duduk Iya. karena setan iblis jin yang hebat. Nah, Tapi semata-mata apa itu sih? Setelah pun kan berarti Allah memberikan aksi kepada kita. Termasuk kita waktu pun Allah memberikan aksi kepada kita, supaya kita sakit bisa Allah memberikan aksi nih kita. Tinggal nunggu reaksi kita pun bukan apa sih ngeluh, apa sih ngerasa, apa sih malah mengutuk kehidupan, apa apa menyalahkan Gusti Allah. Aksi kita, nah itu kudu bersahadat kita, mana bersahadat itu beli kafe bagus, malahan bersahadat kan biasa. Nah, jadi ketika kita bereaksi terhadap aksi Gusti Allah dengan cara yang negatif. Nih, ada cuma maca sahadat, tapi kita harus bersahadat. Padahal ya itu Gusti Allah kan kantong. Kita tiba. nah oke. Misalnya mengkonon lah. Ya itu mana golongan kita kan duduk manusia kang secara awal itu berkutat dalam hal seperti itu. Misal. Nah, terus nih ceritanya nih, misalnya saya nih walaupun secara tidak langsung menjurus seperti itu, ya secara tidak langsung kan jurusnya kan mono kan, mono kan, jurusnya nih. Ketika anak kurang, misalnya ibadah, puasa, apa segala macam, tapi masih anu baik kan. Jadi itu timbul pertanyaan mas di diri saya sendiri juga seperti itu. Perasaan apa ya? Yang duit cukup kan enggak? Hitungannya kok. Iya, itu makanya. Gua ngarane lawan wong nyebut sih kang diarani dan betakan tataran syariat. Tataran syariat buat kita sih sakral. Iya. Betakan yang sugih memang kita serius senang nyebut ngomong. Karena apa? Tarekat kita itu ya robot Islam. Itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, dulu Samaniyah, dulu Saziliyah, tarekat itu tarekat Islam. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu tarekat itu. Cara kita untuk mengenal Gusti Allah. Nah, cara Mas Jai kan misalnya Gusti Allah kan ngupai kayak semacam konon apa ke uang kang misalnya di nah misalkan kasusnya kita dewe ki Gusti Allah yang gawe kita kemerungsung masalah mengkonon lho apa kan itu ditujuannya kita ketika menakon-nakon mas kita nakon ingin kita nakon ingin tapi jawaban itu tidak ada yang full konon nggak apa mungkin karena pengertiannya itu menurut Mas Jai itu mepet-mepet sesat atau pribadi atau DWK kayak misalnya kita nakon imamu ya nakon tapi penjelasannya kepada BRI yang sejen konon nggak jadi tidak ada yang membuat saya itu berkesimpulan ini berbuat apa gitu. Jawabannya kan yang secara simpel kita harus naik level, harus mulai levelnya itu level bersahadat. Nah, masalah ya itu mas kang tak impen ini kita lihat dulu kalau wong kang menuruti kita ku hebat konon nggak ya misal konon nggak contoh misal ya deleng Mas Jai seneng bisa konon ngimpi kalau deleng mana ketemu banget iya begini kayak seni teman konon deleng gitu apa dia bilang apa gitu ya terus anak wong ya pirang-pirang lah hitungannya konon ya itu DWK berjalan itu duduk jalan yang sempit konon nggak mas tapi ku jalannya ku ampuh dengan gaya yang berbeda-beda tapi satu visi ke luru marah di mana konon nggak lu jalan yang dituju pada finishnya kan ilahi rojibun itu ada surga neraka kan cuma ropi terserah loh kalau kita pengen fokus ning ropi atau kita pengen fokus ning finish lawang salah
dalam tataran level masing-masing sih, dalam makom masing-masing. Ya kan padahal untuk tataran zohiri ya wong awam. Sholat Allahu Akbar wis sah sampeyan takbiratul ihram sampai tekani salam. Beli mikiri kusuk, beli mikiri tumakninah, beli mikiri segala macam. Pakai Allahu Akbar, kelingan hutang, kelingan segala macam. Sah sholatnya diterima nang Gusti Allah, insyaallah. Tapi kan level wong kang wis tekani ini ya bisa sholat ya Allahu Akbar, kelingan hutang, kelingan ini itu dosa mah. Makanya kan yang Al-Quran ada fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu wajib bagi wong awam nang di sholat melalaikan sholat. Tapi bagi wong nang level lebih dhuwur mana ya kondisi sholat baik ya akeh kang melalaikan sholat. Kan ada ungkapan mana akeh wong kang maca Al-Quran malah dilaknati nang Al-Quran. Kaya mengono. Padahal ngongkon dibina suratul mustaqim mlaku ninggalan kang lurus. Tapi ternyata kita melenceng sing syariat. Iku kan berarti dilaknati nang Al-Quran. Malah kita dhewe kang ngucap. Ketika kita ngomong iya kan aku tuh hanya kepadamu lah aku menyembah. Tapi ternyata kita masih menuhankan wong manusia, masih menuhankan barang-barang duniawi. Jadi dilaknati Allah. Termasuk iya kan astagfir hanya kepada mulah aku mohon pertolongan, tapi ternyata kita masih yakin dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Harus dilaknati. Termasuk kita bagaimana kita mangan nggak, walaupun kita tidak secara langsung meminta tolong bantuan, memohon yang segala, itu hakikatnya kita itu tolong segala nggak ya, batang kita war. Nah tapi lamun kita yakin bahwa kan nggak war itu segala ya balik, sebenarnya masih musyrik. Dosa tulanan keris musyrik. Perkara mangan lu bisa musyrik. Makanya kita diajar dong, non. Kalau mereka aku merasakan opingan kan, itu mau jadi seperti itu. Ini hakikat kesimpulannya langsung. Kesimpulannya ya ibadah udah cukup ini sih kan. Tapi harus baru inti ibadah itu apa, tujuan ibadah itu apa. Ya itu kan harus mulai mengajarkan salah satu rahasia kita di sodako harta itu bisa. Makanya kita bisa sodako amal. Ya Allah tak hadiah nang amal kita gitu, sholatnya kita, wiridnya kita gitu. Ya kan buat anak-anak kita, kan merabi kita. Terus yang sebelum mukminin muslimin. Kita ya bekerja Gusti Allah lah. Wangi dulu. Kita selalu diajar nang para guru-guru kita, tua-tua kita, kiai-kiai kita. Kongkon luruh itu Gusti Allah. Cuman kita kelalen kanggo ridho ning Gusti Allah. Padahal lebih penting kanggo ridho ning Gusti Allah. Itu harapan dia apa nang memang. Tapi bakal ngobrol dengan orang kita ngeri-ngeri sedap mas. Ngeri-ngeri sedap itu kan ya kayak kita berkaca bagian bela. Ketika kita misalkan wirid apa namanya, ana wae cerita iki kanggo apa sih mempertanggung jawab apa kita wirid gimana? Sampai tekan ungkapan ya Allah peng apa maning li hayu. Ngebahas soal itu. Ya dalam evolusi ki Gusti Allah ngecap moregan kita lho. Makanya hayu pengen apa nih Gusti Allah. Kau mana apa maning gitu sih.
Iya, itu. Makanya kadang-kadang manusia itu harus untuk bisa bereaksi dengan baik, dengan benar itu kudu mengalami titik terendah, mengalami titik balik. Cuma kan mas, maksudnya bakal titik terendah ya, itu mulai titik terendah ya. Misalkan titik terendah kita ketika kita pengen melu kan enggak ya. Tapi lo beli ngerasa titik terendah bang kudu diomong. Tapi lo jadi batur-batur gitu, titik rendah bisa kan enggak? Ya makanya harus sampai pada perasaan seperti itu. Hakikat Fatihah itu nampun dengan Fatihah itu disebutkan cuma asma itu, nama itu cuma itu. Allah Rahman Rahim. Iya. Bukan Asmaul Husna kang sejen. Karena hakikatnya setiap tindakan Gusti Allah itu ya semua berdasarkan dari 3 asma tersebut. Yang jadi kita azab ya berdasarkan Rahman Rahim itu sendiri. Bagaimana aja nganggep ujian untuk PDA bisa jadi pun udah kurang ya kelas ya Gusti Allah ini Bisa jadi kunku langkah walas asir Gusti Allah. iya makanya berdasarkan Rahman Rahim Gusti Allah. Nah, kenapa kita bisa nakon-nakon mas? Soalnya kan beberapa pencerahan, kita tuh sebenarnya gara-gara sering dijadikan curhat tempat tuh, tuh kamu tuh ngomong nggak? Jadi kayak misalkan ngomong Hamdan, gula, betul langsung aja. Bikin ada masalah mungkin. Nah kayak fokus kita ngomong dan kenapa mas? Ini kan bener-bener berkejutan mana mas? Sangat dengan ya berbagai macam keburukan manusia loh. Ya harus melakukan kabeh hitungan itu. Nah, ketika DWK itu wis mulai pengen hal-hal yang bagus untuk pengen diturunan kabeh. Kayak misalnya kesengsaraan secara finansial dan yang lainnya, misalnya dari pemrungsung dan yang lainnya. Nah, ya itu yang bikin saya tertarik ketika membahas itu tuh, apakah ini adalah cara Gusti Allah karena melas nih kok mas? Ya gitu. Bahwa ini sebenarnya bagus, cuma sekitar paling bagus mana? Kalau dalam tulisannya Dante, alegori itu purgatori. Sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita harus melalui api penyucian. Kamu harus mengalami kesakitan. Bukan lu sih wong Islam. Kan filsuf. Tapi harus melewati api penyucian gitu. Nah, ini kan berbahasa ya kan. Itu cara Gusti Allah ketika kita ketemu dengan Gusti Allah itu harus bersih. Aja bisa nggak tambah enak, aja bisa nggak tambah senang. Ini tahun jadi Gusti Allah itu kan tidak cukup engkau mengatakan bahwa aku cinta kepada Allah tanpa Allah uji. Ya uji wal senang memang. Lah iya, pengen manusia senang. Kan ada ujian ya. Cuma justru dengan senang-senang tuh manusia tuh ya akhir gagal masalah itu. Di ujian kan enak. Gusti Allah mau ujian yang enak. Namanya manusia ada salah paham ya. Ketika diuji dengan hal-hal yang enak, ya tapi Gusti Allah sayang kita. Padahal lagi mengeluh. Padahal itu mungkin lagi
Aduh. Dalam istilah sufi kan disebut istijrot. Istijrot itu justru ya tambah menjauhkan kita kepada Gusti Allah. Anu disebut tajrid, anu istijrot. Nah, ini balik lagi Gusti Allah mengupai kita tuh bisa dengan sebab, tanpa sebab, bahkan berlawanan dengan sebab. Dan balik maning sebenarnya dari kita ya tergantung reaksi ya kita. Jadi tajrid itu bisa jadi istijrot. Istijrot pun bisa jadi tajrid, tergantung sikap kita dalam menghadapi pemberian Gusti Allah. Balik maning kita lihat apa pemberian atau ujian kurang enak. Makanya kan kamu enak ya bisa jadi ujian, bisa jadi pemberian. Untuk kasih sayang Allah itu ya sebetulnya semuanya didasari oleh sifat rahmat itu, termasuk gawe surga neraka pun ya bentuk rahmat itu. Untuk karena Gusti Allah sengitnya kita, kayak kita misalkan, nah kita melakukan kesalahan, kita kan menghukum anak itu bukan karena kebencian, karena wujud kasih sayang. Kalau Gusti Allah dia akan trofi seperti itu. Pahala-pahala seperti itu. Kita yang mulai masuk usia SD 8 tahun, ya tak ajari yang namanya sedekah pahala. Awal sih mau enak aja, masa Hilya nggak puasa nih dapat pahala, aku yang puasa sehari pahalanya malah dikasih ke Hilya, ya nggak apa-apa. Kata Gusti Allah itu barang siapa yang beramal satu akan dibalas 10 kali lipat. Jadi ya kita kudu bisa ngosongaken awak. Senang awak kuwi. Ya ngosongno sing ketamakan. Aja mana ketamakan dunia gitu, maksudnya ketamakan akhirat. Dengan ini surga dia luar beda ini. Jadi beda ya antara ambisi bagi ketamakan. Ada ambisi yang tujuan yang ingin dicapai. Ada ketamakan itu kepengenan, sekedar sebatas pengen. Makanya muncul penyakit hati itu yang ketamakan itu. Makanya kan kita setelah Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ambisi kita kan misalkan pengen 10 miliar, tapi ternyata Allah upaya kita cuma 10.000. Ya usah Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ambisi sih bisa lah. Ketika muncul, wah lebih 10.000. Nah, itu kan harus muncul kadang-kadang ketamakan. Ya, muncul kadang-kadang hasud, iri, dengki. Awalnya sih wah enak wae kan oleh 100.000 nggak ngapa-ngapain. Disitulah diikuti dengan Alhamdulillah. Oh, I see, ya. Lanjut. Harus diikuti dengan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi diikuti mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kelingan mana merukin dia? Ente oleh pira baik dia bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Kita sih bidaya lupa aja. Kayak kata segala sesuatu sih Gusti Allah. Ake ya sih Gusti Allah, sedikitnya sih Gusti Allah. Aneh kesuwen sampai orang-orang Malik Yaumiddin. Gusti Allah itu Malik, Tuhan apa raja. Malik Yaumiddin, raja yang merajai hari akhir, yang merajai segala sesuatu. Nah, kenapa hari akhir? Kenapa nggak hari sekarang aja? Nah, itu tadi. Makanya kan kita selalu ngomong
Ada jari hadis Nabi yang terkenal sahih sih insyaallah kalau disebutkan dengan kiai-kiai. Itu kan sering ngomong, beribadalah kalian seolah besok meninggal, seolah besok mati. Dan bekerjalah seolah hidup 1000 tahun. Kan ngomong. Iya. Jangan bagi kita sih dulu ibadah ya bekerja kan dulu dunia kamu nggak akhirat ya seolah-olah besok mati ya. Berarti bisa dibilang akhiratku wis mulai dari sekarang. Ya iyalah. Oh iya. Makanya ada berarti kita sih ngomong ambil apa? Ya. Ambil kita nyukuri nyeripit kopi ngiyen deh. Sebab belum tentu kita mau sekiki masih bisa ngopi man. Ambil kita kira menjadi guru ngajar sebaik mungkin bina kuan belum tentu sekiki kita bisa masih ngajar man. Jadi tukangnya kita udah menggawe sebaik mungkin di budinagian deh, belum tentu kita masih bisa mampu makin sedikit. Bukan duduk gawe kita malah putus asa. Justru gawe kita memaksimalkan hari ini. Makanya kan ungkapan waktu kita itu hari ini atau saat ini. Karena apa? Masa lalu sudah terlewati dan tidak akan kembali. Masa depan masih belum pasti. Makanya paling mana ini doa kan diajaran kita waktu cilik ya. Ketika kita turun diajari doa itu apa coba? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Ngeri mana nih? Loh, maksudnya apa? Ya mungkin ketika kita tidur itu wis mikiri, duduk mikiri wis ngawa beban hidup misalnya sisi kita dulu. Karena kita tuh yakin segini masih tanging tak beli. Kadang kita sih keyakinan maupun beribadah maupun bekerja ya seolah misalkan mati. Lanjut ke selanjutnya. Kayak cerita soalnya. Emang rangkaian sih. Iya. Maliki Yaumiddin baik. Akhirat itu udah dongkong kok. Ya sekian. Akhirat sedurunge kita nyebrang penentuan surga dan neraka. Kita itu kan di gambaran bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim kan seolah-olah dibelah, rambut dibelah 7 kan. Ya mun Isma sih takon rambut disapa kok dibelah iseng temen. Nah, maksudnya apa? Ya rambut dibelah 7 tidak hanya dari bukan adalah 7 hari yang kita lewati. Emang dari dulu tuh ada 7 hari. Ya ada. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Iya, maksudnya oh iya, ini kan konteksnya itu tuh emang Hijriah ada itu kan? Ada 7. Malah Hijriah itu ya 7 akan Isnaini, Salasa, Sulasa, Arba'an, Hamsin, Jumu'ah, Jumu'ah kumpul. Jadi ning Islam waya libur tuh waya Jumat, waya kumpul tuh dina Jumat. Nomor sabtu hari akad itu hiji, Isnin itu loro kan. Sabat lagi ya itu. Lanjut ke Makanya lanjut kan iya kan aku, wah iya kan iya kan aku, iya kan kita weru deh wis paham deh kan. Kang bakal numpai udut kisapa, kang bakal numpai udut kisapa, itu harus dulu. Malik Yaumiddin kan? Siapa sih Malik Yaumiddin itu? Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim, kan dua sifat Rahman Ar-Rahim. Siapa sih yang dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Ya itu Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah kan patut. Zat yang paling patut dipuji, yaitu Allah. Kenapa sih Allah itu dua zat yang paling patut dipuji? Karena Allah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Tembe dengan menyebut atas asma, bukan hanya menyebut asma Allah, tapi dengan nama Allah. Bahkan atas nama Allah. Yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, wis ora begitu runtan munjuk nih. Ya tembe, iya kan aku tuh. Ning sapa? Kan aku nyembah lu ning sapa. Di balik mana mau lah. Kita runut munjuk lah.
Ia penguasa hari pembalasan. Ia akan menguasai semesta alam. Ia akan dua sifat Rahman Rahim. Itu siapa? Ya Allah. Nah, jadi kita harus tekan sahadah kang keloro. Yaitu sahadah ning sifatnya terus kita munjuk ning asmae kita sahadah ning sifatnya. Ini butuh iya kan aku. Kita harus weruh iki. Kita baru nyembah ning sapa kan apa ini kan wis weruh. Kudu nyembah ning watu, kudu nyembah ning jabatan, kudu nyembah ning atasan. Tapi kan zat yang menguasai hari pembalasan itu yang disebut Allah. Kan diarangi Allah. Lanjut. Selanjutnya iya kan nasta'in. Loh, ternyata apa gitu? Kita bisa menggawe, kita bisa ini itu, tapi tetap dikongkon menjaluk, tetap harus minta pertolongan. Karena kan setiap perbuatan baik itu harus diawali dengan Bismillah. Karena kayak hadis kan terkenal ini inama malu bini segala amal itu tergantung niatnya. Maka niatnya itu apa? Itu bermain-main. Bismillahirrahmanirrahim. Ing atas asmaning Gusti Allah ingkang maha lan makasih. Dengan atau atas, bukan hanya dengan atas. Atas nama Allah kan harus bermain-main. Kita harus mengatasnamakan Allah maksudnya. Yakin lembek. Namun kita harus tekan gunung. Tercapailah salah satu tujuan penciptaan yang manusia. Jadi khalqatullah fil khalq sebagai wakil Gusti Allah yang bumi. Jadi kayak berarti itu Gusti Allah Mas. Lah iya kita harus bisa mengatasnamakan setiap tindakan kita. Di satu sisi di hadapan makhluk kita bisa apa-apa, tapi di hadapan Allah kita bisa apa-apa. Harus bisa memposisikan diri gitu. Hubungannya antara makhluk dengan makhluk atau antara makhluk dengan Gusti Allah. Bisa dengan bahwa Allah masih menggawe ya? Karena apa? Itu hubungannya sama makhluk baru. Hubungannya ketika seseorang ngomong seolah menyombongkan diri, belum tentu sedang menyombongkan diri. Bisa jadi ya dia sedang mengatakan kekayaan. Jadi mengatakan kekayaan, ya sah-sah bae tak harusan binikmat. Menyebut-nyebut nikmatnya sing Gusti Allah. Kalau orang mindsetnya kayak gitu nggak ada yang ini mas. Nggak ada yang sombong sih. Bukan nggak ada yang sombong, maksudnya boros kabeh. Iya. Makanya nggak ada yang disebut sombong gitu. Ya mudah-mudahan alhamdulillah cum gitu HP kita nih. Mau apa Samsung tipe 99 kan bukan sombong, sebenarnya. Di Gusti Allah ini lagi Ngupahi kita ngupahi baru kebesarannya lah. Iya. Ngupahi Makanya kan karena mindset manusia yang beda-beda, makanya kan kita bikin kangarannya forum sombong. Maksudnya sih nanti keharusan gini, kita sedang menyebut-nyebut nikmat itu Gusti Allah. Lagi syukuran sebenarnya gitu. Ini kita sebutkan alhamdulillah ki wasilai atam kan. Kin wasilai jono. Itu kin wasilai angating. Kin wasilai sapa bocah Majalengka lah. Kang ngenar pun bagi Rohman. Bagi Agus kan. Oh, anu Ayi. Ayi, kin wasilai Ayi. Kin wasilai Habib Syed. Saya nggak sombong. Mungkin wasilai Kang Aceh. Karena apa? Tidak disebut bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Iya. Jadi
bukan karena kita. Itu tuh kangaran sombong mau kono lho tuh kangaran sombong. Karena kita kerja keras ya, kita bisa ketuku mobil, itu sombong. Cuma lamun misalnya kita ngadepi wong konon, lamun pikirannya mau, oh iya, Gusti Allah gitu. Iya. Oh. Gusti Allah bisa buka ini Pak menolong juga. Kenapa nih kita beli kan? Berarti apa kan kurang nih kita nih? Lanjut. Tadi itu nggak sudah harus nikmat kan yang dilakukan. Ya itu semata-mata pas pertolongan dari Gusti Allah. Nih, jadi Gusti Allah sih memang uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Tapi uni itu urusannya kita, doa itu urusan kita. Astajib lakum itu urusan Gusti Allah. Misalnya kita nyalu guys, signatur dibayar kembang tebu ya, habis diterima. Hak kita nyalu sakit Yesus, tapi ya hak Allah ngupai terserah segenap itu. Makanya kan, kita nyalu pitulungan, kita jadi dikongkon di surat Al-Mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Ya jalan yang wis ditunjukkan kenangan jenah. Makanya konsekuensinya yang kedua adalah syahadat Rasul, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh yes. Jadi pertama sih sampai ayat pertama sampai itu kuning iya kan aku ya kan saya itu bentuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu apa bentuk asyhadu alla ilaha ya Allah bersaksi tiada ilah, tiada hal-hal yang patut dimintai pertolongan, tiada hal-hal yang patut dimintai segala sesuatu ilah Allah. Dan ilah mungkin itu ya lebih cuman berhala lah, lebih cuman patung yang disembah dengan manusia. Tapi hal-hal yang membuat kita tergantung itu disebut ilah. Makanya HP ini termasuk ilah yang manusia sebenarnya. Supaya metu sing ngomong dengan HP perasaan ngomong langsung. Lima sih itu. Ilah ya nang. Biasa bae. Lamun misalnya biasa bae berarti itu bisa ilah lho. Ini kan yang syahadat tauhid. Iku ana rukun. Rukun niku loro. Yang pertama nafi, kang loro isbat. Nafi itu yang menafikan segala sesuatu selain Allah. Mengeluarkan kebesaran makhluk. Ini berarti mengosongkan diri ke ilah Allah. Itu ngeri loh. Mengisbatkan hanya Allah dalam hati. Iya, itu ngeri loh. Ya iya. Mana ada orang gini bisa tekan ilmu sesat. Iya. Makanya kan kita yang butuh tetap ilmu manusia seperti yang disebutkan awal bahwa ketika hubungannya bareng Gusti Allah kayak gitu udah paham kita di wis udah manusia dalam artian manusia itu kita harus tekan percikan saat Gusti Allah tapi ketika hubungan bareng makhluk ya kita perlu sadar kita ini makhluk kita yang butuh mangan, kita yang butuh ngobrol, kita yang butuh ya kebutuhan makhluk pada umumnya dengan keinginan serobong sedikit jalannya siapa sih memang kang sebesar terus nih ya itu sekedar ladina anam ta'alaihim jalannya wong-wong kang wis diridhoi. Kang kan dengan Kanjeng Nabi kan kita beli koro pernah beli kan lebih pernah kan Iya, ini belum parak belah ini. Iya udah nih wong-wong kang wis nuduhaken kita nih anjing. Makanya Muhammad Rasulullah konsekuensi syahadat kita ya kita mengikuti jalan yang wis di garisnan kenang Allah melalui Kanjeng Nabi. Makanya kan kul in kuntum tuhibbunallah fastabi'uni. Katakanlah hei Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka harus mengikuti Kanjeng Nabi. Makanya anak ngomong us kita sudah semangat kuat.
terus baru sholat maning sebelum rumah kaji maning. Ya berarti menyangkal ayat pun. Iya. Jatuh menyaji maning menyangkal satu ayat. Menyangkal satu huruf itu jatuh harus kufur apa sekarang fasik. Itu kebenaran. Nah ini tahu Boleh. menolak. Kita kan menolak. Jangan menolak poligami. Ini kan harus jelas anu ayatnya sih. Anu Al-Qur'an langsung menolak poligami berarti menyangkal ayat Aisyah itu. Jatuh itu harus fasik. Soalnya nganunang ayat. Nyangkal ayat. Iya. Walaupun seburuk. Iya. Kan begitu. Nah, masuk di situ. Konsekuensi kita terus sejauh apapun perjalanan spiritual kita, ruhlah rohaniah kita seseorang, ya tetap harus kembali menjalankan syariat. Karena konsekuensi daripada syahadat dan konsekuensi dari perintah Allah sendiri. Lu kan tuh Nabi masih sholat sembilan. Nah, ya itu sampai aku. Makanya rada aneh juga sih ketika ngobrol karo wong ngomongnya makrifat bikin sholat ngono enggak? Itu menyangkal ayat itu. Jadi kita harus memahami bahwa sholat itu yang wajib secara syariat. Bahkan kita harus bisa nyampe level selanjutnya bahwa sholat itu ya hak kita. Kita tidak mengambil hak kita, ya kita akan rugi. Iya, caranya salah satu dosa besar kufur nikmat. Iya. Loh. Dosa besar itu Caranya ini sih kita kan bukan orang yang ini. Siapa yang mengkufur dari nikmat Allah? Ya sesungguhnya azab itu sangat pedih. Iya, anu-anu kan ajab Langsung beli diomong kang angel-angel, kang macam-macam. Ira bakal makanan rembet jauh-jauhan apa? Ajab. Ngagar-ngagari bae. Iya, dosa-dosa sejen kan langka loh. Iya, ngomong misalnya jika apa segala macam kan orang ngomong langsung nggak ajab. Anak beliau langka kan rasanya. Orang-orang yang sudah mendapatkan dirusto itu wong kang sesat. Kalau ada orang bilang mulai oleh apa maning wong kang dimurkai. Kita kan dipakai pilihan sebenarnya. Kita pengen melu siapa? Dalam lurus yang kita anggap lurus gitu. Apa sih wong-wong kang wis diridhoi nang Gusti Allah atau wong-wong kang sesat atau wong-wong kang dimurkai oleh Allah? Sebenarnya istilahnya lamun ning sloka Kanjeng Nabi ya, cari kita sih sloka. Ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad itu digambarkan dengan Gusti Allah tuh bangun milih antara susu dan arak. Kanjeng Nabi milih susu. Ya padahal kita kan diberi pilihan segini dengan Gusti Allah pengen milih susu yang diridhoi atau kita pengen milih arak yang dianggap halal. Terserah. Iya. Kamu yang sekian sih untuk milih kan itu toh itu untuk kebaikan kita sendiri. Dulu kamu kebaikan Gusti Allah. Gak ada Fatihah. Terus apa tinggal sih? Gitu kok ngapain? Ada selanjutnya itu begitu. Miskola suratin khairiyah apa miskola suratin khairiyah kita kudu ingat tapi mungkin setiap kebaikan walaupun sebiji zarah itu ya bakalan pembaksaannya bakalan timbal baliknya. Setiap keburukan walaupun hanya sebiji zarah ya pada bayan timbal baliknya. Maka dia udah ngapain? Ya bener ngapain? Ya setidaknya kan anak mantra kan bisa ngetek-ngetek ngati ngono. Kan ngono. Ya makanya mantra enggak mau ngetek-ngetek ngati sih ya. Pengingat lah bahasa gampang. Pengingatnya ya kita membaca Fatihah secara istiqomah. Ya cuma ning sholat tapi harus di luar sholat.
bebas pengen ngamrong dulu ya beli apa bagian kita udah bersiap Tuhan kita memang perlu diri aku harus diri aku iya ya maksudnya konon ya di secara ya dunia maupun apa ya alhamdulillah berarti anak biasanya etik buake ya masih bisa mandu wong kan cuma masih anak yang terpikir terbesit masih anak kurang ya apa masih anak yang kayaknya belum maksimal kan ini kita dewek itu belum mau melangkah ke level yang lebih tinggi yaitu beramal karena Allah. Iya, kemaling-kaling bilang-bilang ya. Kita Kita kalau karena Allah. Saya sendiri kita ngerti jangan ikhlas kayak apa. Karena kita sih, saya beribadah, saya beramal itu diri saya sendiri dalam artian apa? Ya karena kita senang ya. Nah, itu loh Mas. Maksud saya tuh kenapa saya bilang itu tuh. Kan kayak misalkan Mas Jenny bilang ngomong, masih ceramah nih dalam kepada orang gitu. Masih bilang, saya tuh nggak jeramin orang. Gitu loh. Tapi saya tuh menceramahin diri sendiri supaya inget aja gitu tuh. Kita sih nyuci piring, atau nih nyuci piring, bakal kita lagi nyuci tangannya kita deh. Level saya itu ya kita ngupai uang ya karena dia senang. Wis, gimana? Tapi ya tetap niat si angger tuh, gila kita alat. Kita nolongi uang sih, kita hobi. Makanya apa sih? Anime Saitama memiliki makna yang mendalam. Jadi dia ini jadi pahlawan bukan mengharapkan rank kan? Iya, ranking. Tidak mengharapkan rank. Karena hobi aja. Karena hobi aja. Termasuk tidak mengharapkan pengakuan kan? Yang keplomo ya bagian. Jadi kita nulungi wong seneng sih. Saya sih karena seneng karena hobi aja gitu kan. Nulungi wong tuh yang dianggap wong seneng beli Masalah masalah. gitu sih. Wong seneng ngono. Hobi. Saya dari pahlawan karena hobi bukan mengharapkan level, mengharapkan ini film saya luar biasa. Minimal lu konon lu jo, minimal ini udah bisa kayak Saitama. Oh saya, kita ngajar ya terserah apa ya, pengen dianggap pengen berisi yang penting ya saya seneng gitu. Ngajar ya hobi, kita mengawal ya hobi, maksud kita sudah apa ya hobi. Saya belum mau ke level karena Kunci biar mengalir aja ya. Biar Apa sih bahasa gampangnya kan aku makom yang mungkin Gusti Allah yang perlu nulis. Ini malah matiah kan. Saitama termasuk wali malah matiah kan. Wis nggak punya ambisi kayak Naruto kan. Pengen Hokage. Gitu. Ya, syukur-syukur bisa tekan levelnya Luffy gitu. Makomnya lu tinggi mana level Luffy? Apa sih? Dia itu melakukan sesuatu kan karena dirinya sendiri gitu. Pada baiknya sih taman. Tapi di luar ekspektasi, apa yang Luffy lakukan ini ternyata memberikan efek besar untuk dunia dan One Piece kan begitu. So niatnya nulungi Nami, tapi ternyata menulungi sebuah negara coba. Iya. Dia itu nulungi Nami ya. Iya kan. Sedesa ditulungi Nami. Sampai sholat. Mereka lah contoh-contoh ngomong yang ya seolah demi kepentingan sendiri. Makanya kalau ini malah mati ya. Luffy bari Saitama. Asal aja Son Goku aja. Jadi tujuan hidup ke Son Goku sih. Murid aku kumpul nang. Iya. Jadi tujuan hidup. Son Goku.
Tapi nah dari itu loh, ya balik mana? Levelnya Naruto kan pak, level orang-orang punya ambisi, masalah. Karena ya itu menurut Naruto, kalau saya jadi, insya Allah ini semua gitu tuh. Memperbaiki. Terserah kalau kita levelnya pengen tekan inti. Kayak Naruto ya memang bisa lah sih. Tak mobil, Masa mengumpulkan baik. Pigalingan, rumah kita. Saya is. Tapi menarik sih. Tapi kalau misalkan dilihat dari perjalanan spiritual dan hidup saya gitu, sepertinya saya lebih suka ke jalurnya Luffy dan Halo. ini. Masih. Oke. Masalah gitu. Walaupun misalkan saya nih punya pemikiran, terus saya bilang ke pimpinan, nah, pimpinan nih seolah-olah misalkan atas dasar pemikirannya DPR ya bermasalah gitu. Toh saya, tapi itu mas sebenarnya mas, walaupun kangarannya artinya manusia ya, walaupun saya tidak menggebu-gebu dalam hal misalnya diakui, saya nggak mau diakui misalnya sama orang yang bodoh amat lah mau diakui mau enggak gitu. Cuma memang ada di satu titik ya pengen juga gitu tuh. Ya wajar. Manusiawi gitu. Cuman kan ya boy. Kuning sikap. Tapi menariknya itu. Karena ada masalah ini sebenarnya cuma 30%. 70% ini sikap. Kan dari masalah dari 100% tuh ya kamu kita menyikapi masalah dengan cara yang salah. Akhirnya 100%. Ya, nyerapi nyamuk. Ini masalah ini. Tapi cuma 30%. 70% yang tergantung kita. Kita nanggep ya dengan tinggi mana ya dari 100%. Tapi lama kita ngadepi ya dengan hal yang santai, yang minimal tetap bertahan 30%. Makanya itu masalah besar itu kalau bisa diperkecil, jangan sampai malah diungkit-ungkit. Begitu. Malah jadi besar. Kacau ini. Masalah besar kalau bisa diperkecil. Jangan sampai malah diungkit-ungkit. Bahaya. Ya, sepertinya saya mendapatkan pencerahan untuk malam ini, di malam yang indah dan sesunyi ini. Sunyi apa yang suara pabrik namanya? Blodok-blodok baik. Bisa. Sejam mas.